Sindrom metabolik adalah berbagai komponen faktor risiko yang terdiri dari hipertensi, gangguan toleransi glukosa yang menyebabkan gula darah puasa tinggi, dislipidemia yang berarti adanya deposisi lemak abnormal berupa jumlah trigliserida dan HDL dengan jumlah yang tidak sewajarnya, dan obesitas sentral yang berarti penimbunan lemak di daerah abdomen atau perut. Mereka yang mempunyai hal-hal tersebut mempunyai konsekuensi klinik yang serius berupa penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus tipe 2, dan lain-lainnya. Terdapat 21,66% kasus yang terjadi di Indonesia sebagai negara terendah kedua dengan kasus tersebut di Asia Pasifik, yang walaupun terlihat rendah, tidak memungkiri adanya kebutuhan dalam penanganannya. Lalu, bagaimana sindrom metabolik bisa terjadi? Pada dasarnya, semua dimulai bukan saat negara api menyerang, tetapi saat obesitas sentral dan resistensi insulin yang merupakan dasar dari sindrom metabolik saling berkaitan satu sama lain. Menumpuknya lemak menyebabkan asam lemak bebas meningkat dan mencegah pengeluaran insulin oleh pankreas pada keadaan gula darah tinggi. Asam lemak bebas juga mencegah insulin menghentikan hati kita menghasilkan glukosa dan mencegah pasukan glukosa ke otot. Dari sini, terjadilah resistensi insulin. Sel lemak yang juga menghasilkan beberapa protein yang bertugas memberi sinyal yang dinamakan sitokin dengan nama TNF-alfa, interleukin 6, dan resistin yang dapat mencetuskan terjadinya resistensi insulin karena adanya efek proinflamasi. Contohnya, TNF-alfa akan menyebabkan penurunan glucose transporter type 4 yang berfungsi sebagai transporter glukosa sehingga glukosa tidak bisa dibawa dari darah menuju sel. TNF-alfa pun akan meningkatkan hormon lipase yang akan menyebabkan asam lemak bebas meningkat. Perlu diingat juga bahwa dengan adanya resistensi insulin, glukosa tidak bisa digunakan sebagai sumber tenaga dan tubuh akan beralih ke lemak dan menghasilkan lebih banyak lagi asam lemak bebas pada proses pemecahan lemak. Apakah kalian bisa lihat bagaimana semua ini saling terhubung? Lalu, bagaimana kita bisa menanganinya? Salah satu cara yang paling jelas harus dilakukan adalah perubahan gaya hidup seperti pada pola makan dan aktivitas demi menyingkirkan lemak yang tertimbun, mengonsumsi makanan yang bernutrisi secukupnya, dan berolahraga paling tidak 30 menit per hari selama 5 sampai dengan 7 hari seminggu dengan intensitas sedang merupakan langkah pertama yang penting dalam menangani sindrom metabolik.